Hai Polines Buddha, ketemu lagi dengan aku Hanif dari Kementerian Luar Negeri BEM KBM Polines 2020-2021 Kabinet Jayakarya. Kali ini kita akan sharing-sharing pengalaman tentang berorganisasi, praktek kerja lapangan, ataupun saat bekerja dengan pembicara yang spesial yaitu alumni teknik sipil tahun 2017 dengan Mas Dwi Arifin. Yuk langsung saja. Apa kabar Mas Arifin? Baik. Alhamdulillah. Oh iya, kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang ya Mas ya. Oke. Maka dari itu boleh dong Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifin ya. Dwi Arifin. Dulunya kuliah di Politeknik Semarang, jurusan sipil, program studi konstruksi gedung. Lebih tepatnya konstruksi gedung kelas B dulu itu. Asal Blora, Jawa Tengah. Pada saat masih duduk di bangku perkuliahan itu, Mas Arifin sibuk ngapain aja sih? Dan target-target apa saja yang dituliskan selama kuliah dulu? Bisa diceritakan mungkin Mas? Oke. Sebenarnya kalau pas dulu kuliah sih enggak, ya bisa biasa sih, enggak ada target-target yang tahun ini harus seperti ini, bulan harus seperti ini, harus dapat ini, enggak, seperti biasa. Pada saat praktiknya mengikuti praktek biasa, terus kuliahnya ikut organisasi ketika maba atau mahasiswa baru itu kan kita di jurusan kan magang di himpunan. Itu dulu aku ikut magang di himpunan. Setelah magang semester 2 ikut jalur yang masuk di himpunan itu, dan alhamdulillah bisa masuk di himpunan. Jadi kesibukannya pas semester 2-3 itu ya di himpunan gitu sama teman-teman himpunan. Oh iya, tadi belum bilang ya, aku lulusan 2017 ya, di Politeknik Semarang 2017. Oh iya. Genif. Apa saja sih Mas organisasi yang diikuti Mas Arifin? Tadi kan udah bilang kalau udah magang di himpunan gitu ya Mas ya. Mungkin kan ada organisasi-organisasi lain yang diikuti selama kuliah itu Mas. Bisa diceritakan Mas? Oh iya. Kalau urutannya sih ketika mahasiswa baru magang di HMJ jurusan, terus setelah itu udah masuk menjadi fungsionaris himpunan. Ini kan himpunan sipil ya, jadi di himpunan mahasiswa sipil tahun 2015-16 dan alhamdulillah diamanain sebagai wakil ketua. Terus setelah itu ikut seleksi Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, dan alhamdulillahnya bisa lolos, bisa masuk di Badan Perwakilan Mahasiswa. Setelah di Badan Perwakilan Mahasiswa diamanai sebagai ketua BPM itu. Dan pada saat menjabat di BPM itu ikut partisipasi, kan itu kan kalau di himpunan atau di eksekutif atau legislasi gitu kan ada badan nasionalnya ya. Iya Mas. Kalau legislasi itu namanya FL2MI ya. Dulu ikut partisipasi di FL2MI, datang dan ikut partisipasi ke perwakilan dari kampus ke Bandung untuk Munas Musyawarah Nasional setiap kampus pada saat itu. Kalau di luar kampus sih nggak ikut
organisasi yang nggak tergantung di kampus sih kalau kemarin itu. Ya paling cuma yang ada di kampus sama ini yang organisasi yang ada di apa namanya alumni SMA. Dulu ikut juga yang kan di SMA itu kan ada yang alumni terus ngurus yang untuk sosialisasi kampus-kampus kayak gitu loh. Itu yang sebagai koordinatornya wakil ketua alumni SMA dulu itu. Kalau kamu ikut apa nih? Sekarang ya? Dulu itu gitu. Udah ada pengalaman organisasi apa enggak sih Mas pas SMA atau SMK mungkin? Oh iya, dulu ini agak unik sih. Ketika dulu aku itu SMA bukan SMK. Jadi SMA. Orang atau siswa SMA, itu kan SMA masuk ke NIK, benar-benar mulai dari nol itu, yang nggak tahu konstruksi itu apa, nggak tahu gambar AutoCAD itu apa. Ya kan dari SMA pun aku nggak punya basic organisasi apapun. Teman-teman tuh banyak yang ikut OSIS, yang ikut pramuka, yang ikut ekstra di luar. Cuma sempat SMA itu ikut baseball dulu. Cuma ya satu periode aja. Nah, aku masih inget itu SMA kelas 1 sampai kelas 3 pun ketika ngomong di depan ya seperti siswa yang lainnya juga mesti ya nervous lah, ngedingin lah dan sebagainya. Bahkan pas jadi mahasiswa baru pun ketika presentasi di depan atau jelasin apa di depan gitu ya masih nervous. Makanya pas pada saat mahasiswa baru itu punya ketertarikan atau penasaran yang sangat tinggi dulu itu gimana sih caranya untuk ngobrol di depan itu tidak ya minimal nggak keluar keringet dinginnya lah. Jadi lihat UKM, HMJ itu presentasi terus pertunjukan apa pas di ospek gitu kan, nah di situ tertarik masuk di himpunan dulu gitu nih. Pada saat kuliah dan mempelajari dunia kesivilan, Mas Arifin sering mengalami kesulitan apa enggak sih pada saat belajarnya mungkin? Dan untuk mengatasi kesulitan tersebut, bagaimana caranya Mas? Bisa diceritakan? Ya gini ya, kalau jujur ya kan dulu kan dari SMA ya. Iya. Masuk di teknik itu paling mengetahuinya kan kayak matematika, fisika. Ya kan untuk dulu itu kan ada pelajaran kayu, ada pelajaran pembersihan ya. Diandalkan paling matematikanya aja. Iya. Kalau untuk konstruksi benar dari nol. Benar dari nol dan iya. Ya belajar dari ini, dari prakteknya, dari ya bisa semaksimal mungkin sih. Tapi ya memang nggak begitu maksimal aku dulunya karena ya dasarnya kan memang SMA dan penting aja sih kalau aku dulunya. Kalau mahasiswa kalau yang lain IP-nya ada yang 3, terus ada yang 3,1, ada yang 2,9, ada yang 3,5 juga ya minimal kita berada di angka 3,2, 3,1 gitu kalau aku dulu nih. Kalau aku dulu di kelas itu kan kita sistemnya kelompok ya. Iya. Itu antar banyak kan malah SMA. Jadi yang SMK itu hanya beberapa orang lah di kelasku itu dulu. Jadi teman-teman yang dari SMK yang pinter gambar terus pinter konstruksi kayak gitu kita join di situ. Jadi ini namanya kelompok kalau dulu kan. Kalau misal praktek pembersihan ya yang pinter ya bantu jelasin, ada dosen jelasin udah dosen keluar kita diskusi. Nah di situ yang bisa yang ngajarin belajar bareng terus di lapangan. Kalau pas praktek itu kan kalau mau dari SMA kan nggak begitu paham ya, mungkin familiarnya kan pas ada pak tukang kerjain gitu kan. Kalau dulu kan kita enggak, kita yang ngerjain sendiri. Contoh motong gedrat, motong gergaji besi, gergaji kayu dengan posisi miring 45 derajat lurus kayak gitu.
ya kita minta bantu dari tim teman-teman yang dari SMK yang lebih bisa, ya meskipun hasilnya memang nggak seperti teman-teman yang udah bisa gitu. Tapi minimal ya kita bisa lah gitu. Iya. Meskipun belum maksimal sini. Kalau aku dulu gitu. Oh iya. Iya Mas, itu kan pada saat tingkat 2 ya Mas, itu PK. Dulu ya Mas, pada saat kuliah Mas Arifin praktik kerja lapangannya di mana sih? Dan untuk sistem regulasinya bagaimana? Apakah perusahaan tersebut recommended buat adik kelas yang nantinya akan PKL? Bisa diceritakan mungkin Mas? Yes, kalau di sipil itu ya harus sesuai dengan program studinya. Misalkan aku dulu gedung ya, iya. Konstruksi gedung. Jadi kalau bisa ambilnya konstruksi gedung, entah itu fondasi, struktur bawah, terus kolom balok, struktur atas, kayak gitu, atau yang atap. Tapi biasanya sih kita disarankan untuk sebuah proyek yang masih dalam pengerjaan struktur bawah atau fondasi. Gitu. Jadi kita nyari sendiri itu dulu, nggak dapat dari dosen, enggak. Memang kita punya inisiatif nyari sendiri. Misal nih di Semarang bawah ada proyek gitu kan, contoh pas tahunku itu yang Polda itu. Nah, proyek Polda itu kan ada tuh proyek. Nah di situ baru galian temanku masuk ke situ, nyambung ke kontraktornya. Pak, ini kita dari mahasiswa Politeknik Semarang ingin PKL di sini, bisa atau enggak ya Pak, gitu kan. Kalau aku dulu bangun gedung serbaguna PIP, ya ini ya kontraktornya itu CSS ya, Sinar PT SCS ya, Sinar Cerah Sempurna dulu. Jadi itu pas pada saat kerjaan fondasi atau tiang pancang, kan gedungnya lantai 6, 7 plus rooftopnya kan, atau yang di bawah. Jadi total 7 lantai lah. Itu di PIP. Aku dulu tanya itu, jadi nembung ke kontraktornya, Pak, saya dari mahasiswa dari Politeknik di Semarang, ingin PKL di sini, itu syaratnya seperti apa aja Pak, atau harus menggunakan, atau bisa atau enggak. Awalnya sih bisa atau enggak, kalau bisa persyaratannya apa saja. Besoknya kalau udah dapat bikin surat kan, itu kan ke jurusan, terus surat jadi kita nembung lagi ke sana gitu. Berarti per project. Jadi misalnya tahun 2016 PT SDS itu punya project di PIP, terus biasanya ada project mana lagi gitu kan. Nah, saat itu udah selesai ya kita nggak bisa ngerekomendasiin ke adik tingkat karena projectnya udah selesai, atau itu sudah tidak ada proyek lagi di Semarang. Jadi tergantung proyeknya. Atau misal di Semarang, di Tegalang gitu ada di APG ya, di dekat jalan tol ya, kayak gitu ya. Biasanya kan beberapa tahun itu kalau yang lama ya bisa direkomendasiin ke adik tingkat. Biasanya sih nerus. Jadi mending dua aku kenal, misal ya contohnya, ini tak kenal sama ini, nanti kamu tinggal masukin suratnya di jurusan gitu, biasanya kayak gitu. Pembelajaran iya, PKL iya. Jadi jalannya pas mungkin dari yang beberapa orang yang pas PKL-nya itu pas liburan ada juga. Pas aku dulu itu ya kuliah PKL. Jadi ketika pas shift 1 gitu kan, kelas pagi itu ya kadang sorenya ke proyek, kadang kalau sorenya ada kegiatan mahasiswa di kampus ya aku maunya ke proyek PKL. Karena kan di sipil kan mungkin beda dari jurusan yang lain ya. Kalau di sipil kan pagi pekerjaan biasa, malam kayak gitu.
Jadi kalau pengecoran kan itu kan 24 jam tuh guys, ngecor basement, Iya. kolong, balok kayak gitu kan. Jadi Iya, Mas. kita bisa ambil pada saat pengecoran itu. Hmm. Nah, Jadi agak seru sih ini dulu. Jadi pas PKL kita ngawasin yang dari lantai atas, terus mantau ready mix masuk pas pengecoran kayak gitu. Jadi ya lumayan asik lah. menyenangkan ya Mas. Kayak malam. Iya. Nah, ini loh Mas, suka duka pas magang itu gimana sih Mas? Boleh diceritakan ya? Kalau pas magang ya alhamdulillahnya sih dulu aku nggak sempet ditolak oleh perusahaan ya atau kontrak ya. Jadi dulu aku nembung langsung dapat, terus kontraktornya mengiyakan. Ada temen itu yang sampai ditolak beberapa kali oleh kontraktornya karena grupnya udah full, terus yang kemarin udah nggak buka anak PKL lagi kayak gitu. Cuma ya aku paling karena capeknya aja sih, capek di lapangan kan mah enak tuh, ketemu tukang, ketemu mandor, Iya. kita bisa guyonan bareng. Lebih Kayak seru gitu ya Mas sih. ya? Apalagi kalau temen, apalagi kelompoknya kita itu ada yang cewek gitu kan, mesti jadi guruan sama tukang-tukang tuh biasanya. Unik ya di lapangan gitu sini. Nah, saat ini Mas Arifin bekerja di mana sih Mas? Dan mungkin bisa diceritakan alur perjalanannya mulai dari pendaftaran sampai diterima. Kita sih untuk sekarang masih di PT Pama Persada Nusantara ya. Itu perusahaan main kontraktor atau kontraktor di bidang tambang atau di tambang. Kalau itu kan ada beberapa set atau area kalau untuk PT Pama sendiri. Nah, aku ditempatin di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Begini, mungkin agak flashback ya. Dulu setelah selesai PKL, terus kalau di sini kan buat KP itu kan. Setelah KP kan proses TA. Nah, pada saat proses TA itu aku ngerjain gambar dan satu atau dua gitu. Dan di situ ada perusahaan yang mengadakan job fair. Tapi kalau Pama dulu nggak mengadakan job fair, jadi perusahaan itu masuk ke kampus by manajemen ya, by atasan atau by direktur mungkin ya. Itu pokoknya dulu tuh aku dapat infonya dari jurusan bahwa PT Pama buka lowongan pekerjaan bagian ini gitu. Jadi ya karena dapat info itu dulu pos itu daftar semua, cewek-cewek daftar semua. Bahkan yang jurusan sipil hampir semua orang itu nyoba masuk di situ. Entah itu di situ ya nyoba-nyoba ya, antara karena kan dulu nggak begitu tahu ya, nggak begitu inilah betul lah pertambangan itu seperti apa. Alhamdulillah dulu kakakku juga di pertambangan tapi sebagai operatornya. Nah di situ mungkin aku lebih tahu dari yang lain. Nah dari situ aku nyoba daftar sama, karena aku di situ ada pilihan. Contoh teman-teman di mesin itu bisa berarti general service, bisa di supply management, bisa di plan kayak gitu. Kita ada beberapa opsi jurusan A, bisa kesini kayak gitu. Dan jurusan akuntansi pun bisa masuk. Nah, jadi pas itu daftar ngumpulin itu kan belum lulus ya, jadi pakai nilai yang semester 5 itu loh, Dev. Oh iya, di semester 5 itu Mas. Transkrip nilai semester 5 ya, masih ingat itu. Jadi di jurusan mau minta transkrip tanda tangan jurusan, stempel jurusan, nah itu yang disertakan gitu kan. Nah itu udah daftar semua, gimana? Nah itu jadi setelah daftar terus ada pengumuman tes tertulis tanggal sekian gitu. Jadi dulu itu rame-rame ini di RSG tesnya itu. Jadi dalam
terus lorong yang antara RS sama dosen AB kalau nggak salah, akuntansi itu. Nah di situ sampai full, dari mulai jurusan teknik sipil, mesin, elektro, akuntansi, semua dapat tes bareng. Nah dari situ langsung keluar pengumuman. Nah alhamdulillahnya lolos dari sekian ratus atau sekian ribu mahasiswa yang lolos, sekian persen gitu kan, dipotong kan. Terusnya tes lagi kayak gitu. Sampai tes psikolog, terus interview psikolog, tes apa lagi tuh ya, interview pertama psikotes TKA kayak gitu loh. Gitu. Setelah itu lolos baru psikolog interview, setelah itu interview HR, baru MCU. 4 atau 5 tahapan gitu loh. Kalau boleh tahu jadi ada senggang waktu tuh. Ada tes kayak akademiknya atau gimana Mas? Nggak ada ya Mas? Ada. Nah, jadi ini mungkin untuk info juga ya, info teman-teman yang tingkat akhir atau yang lain ya. Jadi hampir sebagian besar perusahaan itu tesnya kurang lebihnya hampir sama. Ada yang tes potensi akademik, ada yang kata sinonim antonim, ada yang angka koran. Koran itu yang angka jujur buahnya kita jumlahin dengan batasin waktu, diwaktuin dikasih 1 menit, tek pindah gitu. Iya benar. Kalau kita lemah di situ ya nilainya kita jatuh. Kita harus ada yang ya kita harus menemukan ritmenya itu. Iya, harus seimbang. Jadi kurang lebih kayak PNS gitu Jenif. Ya, kurang lebihnya kayak masuk PNS itu sih, ada TPA. Kalau bahasa Inggris ada nggak ya? Ada tapi dikit aja sih kayaknya. Gitu. Iya. Untuk ada yang gambar, terus kita ngelanjutin gambar, itu kan terkait psikotes kan. Iya. Itu ada itu tes kayak gitu. Hampir semua perusahaan itu ada tes yang kayak gitu. Kayak tes warteg. Meskipun nggak semua perusahaan ya. Iya. Nah, pas itu pas izin orang tua ya Mas. Apakah orang tua mengizinin kalau nantinya akan kerja di Kalimantan? Iya. Kalau dulu kan di situ kan ada jeda waktu ya, antara aku belum lulus tapi sudah diterima, dan di situ kan sempat ada diskusi sama keluarga kan, dan keluarga alhamdulillah menyetujui. Jadi dulu tuh sebelum lulus alhamdulillah udah terima kerja, jadi ya tinggal nunggu TA selesai, udah revisionnya banyak, udah langsung dikejar, udah selesai langsung berangkat. Jadi dulu pas sebelum wisuda jurusan sama wisuda pusat itu alhamdulillah udah di Jakarta dulu itu. Jadi alhamdulillah sih keluarga setuju juga, nggak apa-apa di luar gitu. Nah, pada saat dalam fase OJT ya Mas ya, on the job training itu, kebanyakan OJT itu khawatir nantinya tidak akan diterima menjadi karyawan tetap. Nah, boleh diceritakan Mas perjalanannya Mas Arifin pada saat masih OJT sampai akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap? Ya, gini sih, itu seleksi alamnya luar biasa di situ. Antara kita, jam tidurnya kita, terus pekerjaan kita, semua itu di level yang overload. Contoh kalau yang pas mahasiswa teknik ya, kalau yang tata niaga mungkin nggak begitu paham juga. Pas kita praktek terus bikin laporan gambar sampai tengah malam kayak gitu, itu terjadi di OJT itu kan, job training itu. Jadi kalau di sini kan kerjanya itu berangkat jam 6 dari mes, pulang jam setengah 6 sampai mes. Itu nanti biasanya kalau pas masa OJT itu kita pulang terlambat, kadang pulang jam 6, jam setengah 7 kayak gitu. Nah dari situ
kita dipaksa untuk berpikir kritis, punya wawasan lebih luas, terus punya dikasih project kan jadi perlu diketahui untuk OJT itu kan 1 tahun, ya kan? 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun itu kita diberi tantangan atau diberi sebuah project dari perusahaan. Apa sih yang kamu bisa berikan ke perusahaan? Atau secara informatifnya gini, perusahaan kenapa sih kok perusahaan itu harus mempertahankanmu gitu untuk kerja di sini? Nah, di situ kita membuktikan tuh. Jadi kita bikin sebuah project di mana project itu bisa menghemat kos sekian ratus juta atau meningkatkan K3 dalam bekerja atau meminimalisir material yang digunakan, kayak gitu kan, lebih ke efisien, inovatif dan kreatif sih di situ kalau masa OJT. Gitu sih nih kurang lebihnya nih. Oh, mungkin suka dukanya gimana Mas pada saat pas OJT itu? Oh iya, suka dukanya ya. Iya. banyak dukanya sih kayaknya kalau OJT itu. Soalnya gini, OJT ya, pas tahun 2017-18 ya tadi, itu banyak yang dari OJT lain itu nggak kuat. Jadi pas pada saat masa OJT itu dari Universitas UGM, Undip, Polinema, ITB, UNS, kebanyakan itu ya kalau di sini ya. Iya. Nah itu tuh nggak semua itu bisa bertahan. Uniknya gitu. Jadi ada mahasiswa dari kampus X gitu ya, yang ini disensor aja soalnya kan terkait etikanya. Iya. Itu dia ada yang kabur. Jadi baru cuti 2 kali, dia nggak balik. Misalnya langsung lost contact, nomor dihapus dan sebagainya, pokoknya hilang gitu. Ada kayak gitu. Ada yang ya dulu sih menyayangkan ya. Dulu ada yang dari Polines juga sih, tapi aku nggak mau nyebutin jurusannya ya. Ada yang dari mahasiswa Polines udah keterima di sini, dia mau berangkat, udah sampai bandara dia balik lagi, nggak tahu itu masalahnya apa, atau mungkin punya masalah sendiri ya. Ada kayak gitu nih. Jadi belum sampai kerja itu dia langsung keluar gitu. Jadi ya mungkin belum siap kerja aja sih kalau orang-orang gitu. Iya Mas. Kalau boleh saran sih teman-teman yang pada sekarang atau besoknya nanti melalui fase OJT ini ya benar-benar dimanfaatkan lah masa OJT, karena kan itu kita secara tidak langsung itu kita membawa nama alma mater. Iya, nama baik kampus. Jangan sampai lah dengan keegoisan kita tiba-tiba kabur kayak gitu kan, nanti kasihan adik tingkat kita yang melanjutkan kan, jadi mereka agak susah lagi nanti perjuangannya. Kalau saran untuk yang lain gitu sini. Ya minimal kontraknya habis dulu, nanti baru diskusi sama perusahaan untuk tidak lanjut atau seperti apa. Nah itu lebih elegan lah, lebih layaknya di situ. Oh iya. Gitu sini. Iya. Untuk di dunia pekerjaan ya Mas, apakah organisasi yang selama diikuti di kuliah itu bermanfaat sekali pada saat kerja atau bagaimana Mas? Iya, nah ini yang penting sih kalau pas saat jadi mahasiswa. Jadi teman-teman atau aku sendiri juga ngerasain sih dulu pas di HM di himpunan seperti apa, di PKM atau di BPM itu seperti apa. Jadi ketika pada saat kerja itu hampir 100% ilmu yang kita punya semua itu kepakai, terutama ilmu komunikatif atau komunikasinya kita atau public speakingnya kita. Itu sangat berguna banget ketika di dunia kerja, terutama untuk koordinasi atau komunikasi dengan bawahan kita itu harusnya seperti apa, komunikasi dengan atasan kita lebih baiknya itu seperti apa, itu sangat bermanfaat nih. Jadi
kalau pas dulu kan di HMJ atau di KBM ya, Iya, kan kita ada program kerja gitu kan, kita Iya. sebagai pelaksana, kita gotong-gotong meja, kursi kayak gitu kan. Iya. Ada yang kita dekor sampai malam, terus ada yang jadi IO-nya pembicara, atau ada yang LO-nya dari pas perlombaan apa. Itu sangat bermanfaat sih kalau menurutku, karena di dunia pekerjaan kita secara langsung membawahi beberapa orang yang di situ kita ketika kerja nggak mengenal umur terutama. Jadi bawahan kita itu pasti ada yang lebih tua dari kita, dan wawasan mereka itu lebih luas dari kita juga. Kalau kita tidak benar-benar memposisikan kita di mana, itu nanti kita kan istilahnya supervisor ya atau atasan, itu bisa diremehkan oleh anak buah kita. Gitu di sini. Tapi di sini sih nggak menutup kemungkinan yang nggak ikut organisasi itu dia jelek juga enggak, karena ada beberapa orang yang nggak ikut organisasi tapi dia pinter komunikasi, ada juga kayak gitu sih. Tapi ketika mahasiswa, alangkah lebih baiknya ikut organisasi, terserah organisasi apapun itu, mau yang di luar mau yang di dalam kampus, monggo silakan gitu sih kalau boleh saran gitu nih. Oh iya Mas, berarti sangat bermanfaat sekali ya Mas ya pas ada di dunia kerja itu ya, untuk apa? Iya betul, alhamdulillah sangat bermanfaat ya. Jadi kalaunya di sini kan ya kita mungkin hal yang biasa untuk menegur orang atau memberikan surat peringatan, ya kan. Kalau di sini tuh hal yang lumrah akan hal itu ke bawahan karena kesalahan dia. Nah kalaunya kita nggak seperti itu, ya kita bakal dipermainkan di dunia lapangannya gitu di sini. Untuk penempatan bagiannya di sana ya Mas, di bagian pekerjaan di perusahaan Pama Persada itu disesuaikan dengan jurusan saat kuliah kita apa enggak sih Mas? Bisa diceritakan mungkin? Bagiannya ya. Iya. Nah jadi gini, teman-teman perlu ketahui ya, itu ketika misal aku kan dari sipil tuh. Iya. Dari sipil itu sebenarnya nggak hanya di sipil aja bisa kerjanya. Aku bisa di K3 atau SHE-nya, bisa di suplai manajemen atau SM, bisa SM itu disubkan lagi, ada yang warehouse, ada yang subkon, ada yang fuel, ngurusi fuel, ada juga. Kalau yang aku kan di general service ini, tapi yang bagian memang infrastruktur, jadi bangun-bangun, bongkar dan lain-lain kayak gitu. Itu juga bisa yang di dormitory catering atau ngurusin mes itu bisa juga. Kalau untuk yang teman-teman mesin itu bisa juga di area plan, bisa di dormitory catering bisa juga. Tapi biasanya yang spesialis itu yang sipil sih. Yang sipil biasanya ya dia lebih benar-benar difokuskan untuk yang ke sipil, kalau yang ke lain dari jurusan lain gitu. Kalau yang dari elektro itu bisa di general service juga, bisa di general service iya, bisa di IT bisa. Nah mungkin ini yang terakhir Mas, tips dan trik untuk fresh graduate dan adik-adik mahasiswa, monggo Mas. Iya. Ya mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa akhir atau yang masih organisasi di himpunan ataupun di BEM atau BPM, ya silakan dilanjut aktivitasnya, jangan sampai kita kosong aktivitas, karena ya semua hal yang kita lakukan berdasarkan manfaat untuk orang lain itu pasti sangat berguna. Kalau untuk tipsnya untuk pekerjaan, ya memang mengingat di tahun 2020 dan 2021 di sini mungkin agak susah ya, karena COVID, ya kan, karena COVID dan dampaknya untuk perusahaan, berbagai macam perusahaan memang sangat pengaruh keberlangsungan perusahaan. Ada perusahaan luar negeri, karena kita perusahaan yang di Indonesia itu kita juga banyak ekspor yang di luar, dan ketika perusahaan luar itu tutup, ya kita berarti produksi kita turun, dan ketika produksi turun pasti ada pengurangan karyawan.
ketika ada pengurangan karyawan itu pasti perusahaan itu tidak membuka lowongan kerja. Nah, untuk masa-masa yang seperti ini, untuk saran ke teman-teman ya, itu setelah lulus ya nggak apa-apa punya keinginan pengen kerja di perusahaan A, B, C, dan D, tetapi teman-teman juga harus sudah pinter-pinter nih menilai ketika aku nantinya pengen daftar di perusahaan ini sekian persen ya aku bisa diterima. Jadi sebelum daftar itu ya agak mawas diri ya, karena kan kondisi sekarang kan lowongan kerja agak terbatas juga, dan pengetahuannya mungkin bisa diperluas lagi. Contoh nih, kan sekarang kan zaman media sosial ya, ada itu yang telegram yang khusus, benar-benar khusus lowongan kerja. Jadi setiap harinya di telegram itu tuh ada yang update terkait lowongan kerja. Nah di situ ada beberapa jurusan ada juga. Nah mungkin bisa nyoba-nyoba di situ, nggak masalah. Terus ada yang dari IG atau dari website, karena yang job fair di kampus kan mungkin agak berkurang ya, atau mungkin diadakan ya kalau untuk tahun-tahun seperti ini. Dan semisal untuk dari jurusan, contoh nih dari jurusan sipil ada lowongan kerja BD, ya nggak apa-apa dicoba dulu aja. Nanti nggak harus muluk-muluk aku harus keterima di perusahaan ini dulu ya, kalaunya bisa keterima tahun depannya. Kalau misal tahun depannya perusahaan itu nggak membuka lowongan kerja kan sayang, kita nganggur 1 tahun, 2 tahun gitu kan sayang banget kan. Gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang tingkat 2 atau 3 mungkin bisa persiapan tes lah ya, uji coba tes psikotes, terus nyoba soal yang dasar-dasar kayak gitu pas enggak, atau pas ikut organisasi itu ngobrol-ngobrol dengan kakak tingkat yang udah kerja di perusahaan ABCD kayak gitu. Karena jujur ya, dulu pas aku masuk, aku kenapa bisa tahu kampus Polines, karena aku punya tetangga dua-duanya itu kuliah di Polines dan langsung kerja. Dia lulus langsung kerja. Nah dari situ aku mikirnya ayo lah aku nyoba politeknik lah gitu kan, dapat tahu lulus bisa langsung kerja dan alhamdulillah bisa. Ya jadi info-info yang kayak gitu itu penting, tapi kita terkadang nggak begitu sadar. Ya memang tingkat kesuksesan orang itu kan kita tidak bisa mematok ya. Ada orang sukses di umur sekian puluh tahun, ada orang yang setelah lulus kuliah itu bisa langsung kerja enak, ada yang nunggu setahun dulu kerja serabutan terus daftar CPNS bisa, ya kan itu kan kesuksesan orang kan di tahun yang beda-beda. Tetapi minimal teman-teman harus memaksimalkan kesempatan yang teman-teman punya. Misal lulus kuliah ada lowongan kerja di perusahaan A dan yang lain nggak ada, ya udah daftar dulu, penting kerja dulu. Kembali di situ mau lanjutin S1 atau nyari perusahaan yang lebih baik nggak apa-apa, asalkan tidak menghilangkan etika kerja ya, karena di etika kerja itu sangat penting ya. Misal kita pertama lulus kuliah kerja di perusahaan A, terus kita nyoba perusahaan yang lebih baik, contoh Pertamina atau PLN atau Indonesia Power, dan kita daftar ke sana udah keterima, ya kita baik-baik ngomong dengan perusahaan yang sebelumnya bahwa kita udah diterima di sini, jadi ingin mengajukan resign ya gitu. Tapi kalau secara HR ketika kita jujur mungkin menjelaskan kayak gitu mungkin bisa diterima, tapi ya ada juga yang nggak mau terima gitu. Tapi setidaknya kan etika kerjanya kita udah ada gitu sih. Kurang lebihnya gini, teman-teman manfaatin media yang teman-teman punya. Yang di Twitter ya monggo manfaatin Twitter untuk nyari lowongan kerja, info perusahaan. Yang di tele monggo silakan maksimalin. Kalau boleh saran sih yang aktualnya sih di tele sini,
Oh, Jadi di gitu. tele itu dia biasanya ada beberapa grup yang benar-benar fokus di lowongan Lowongan kerja. kerja. Itu ada, mau di perbankan, mau di infrastruktur, mau di industri, itu ada. Iya, Gitu. Mas. Oh iya, Mas. Karena kalau kita jagain joker kan nggak bisa kan. Ya. Iya. Ini loh, Mas. Kesan dan pesan untuk selama kuliah di Polines itu bagaimana sih, Mas? Bisa disampaikan mungkin? Oh iya. Ya, ini mungkin dilematika atau problematikanya teman-teman yang kuliah di Polines ya. Iya. Memang pada saat masuk di Polines itu aku dengar dari teman-teman juga itu banyak mahasiswa yang agak mungkin agak ya bisa dikatakan apa ya, agak nyesel lah kuliah di Polines gitu kan. Iya, kebanyakan. Biasanya banyak teman-teman tuh, wah kok kuliah di Polines tuh gitu pas udah masuk, karena apalagi ketambahan jam kuliah yang seperti itu padatnya gitu kan. Iya, Mas. Jadi yang teman-teman harus ingat sih, ya memang kampus itu punya variannya masing-masing, tetapi percayalah kalau untuk kampus kita itu nggak sembarangan kampus juga, karena di dunia industri, di dunia pekerjaan, politeknik itu nggak kalah saing dengan universitas lainnya. Tadi pertanyaannya gimana nih? Lupa aku. Kesan dan pesan, Mas, untuk Polines. Kesan-kesan ya? Iya. Oh iya. Jadi teman-teman ketika mahasiswa tingkat 1 yang mulai ngerasa ada perasaan yang kecewa kok kuliahnya hanya di politeknik gitu, ya coba cari referensi lain. Maksudnya kenapa tuh kok kamu kecewa? Mungkin kenapa kok nggak dialihkan pikirannya, apa sih yang ada di kampus ini yang bisa kita manfaatin gitu kan. Terus yang pada saat tingkat 2 yang mulai mumet ya, terkait mumet atau pusing, nggak kesusahan terkait pembelajaran atau prakteknya, atau donggol dengan nggak mudeng-mudeng atau nggak bisa-bisa. Iya. Coba terus ya, mumet nggak apa-apa, tapi jangan terjebak dalam hal itu gitu. Coba cari di luar, cari diskusi teman yang lainnya. Terus yang pas tingkat 3 dengan kondisi yang kayak gini, jangan menyempitkan sudut pandang, karena sebenarnya di luar itu luas, luas banget terkait perusahaan, terkait di mana kita kerja, di mana apa yang kita bisa perbuat ketika udah lulus. Di situ banyak banget, cuma kita aja yang belum tahu terkait hal itu. Makanya nggak sedikit mahasiswa yang udah sampai tingkat 3 itu bingung, bisa aku kerja apa ya, kerja di mana ya gitu. Iya, benar. Jadi jangan menjebak pikiran dalam kalimat aku besok kerja apa ya, jangan. Kalau bisa diubah mindsetnya, aku harus tahu perusahaan ini, perusahaan inti itu seperti apa, minimal tahu dulu. Nanti kalau bisa, oh ya nyari tahu alumni yang tahun berapa kerja di sini ya, tanya-tanya nggak apa-apa gitu. Iya. Dan dari komunikasi itu biasanya nanti kalau ada lowongan kerja itu pasti infoin. Nah itu yang pentingnya organisasi atau punya relasi kenalan di luar tuh gitu nih. Jadi misal ada perusahaan, kalau dari teknik mesin kan ada Indonesia Power, ada PLTU mana gitu kan, ada GMF yang teknik elektro juga kan. Iya. Jadi biasanya kalau kita kenal alumni yang di atasnya kita jauh atau di atasnya kita yang udah kerja di sana, ketika tahu adik tingkatnya yang fresh graduate atau apa, biasanya dia ini ngasih info terkait lowongan kerja. Dek, ini ada lowongan kerja di sini, nanti coba daftar. Biasanya ada kayak gitu, itu nilai plusnya untuk punya relasi yang di luar sih. Gitu. Jadi jangan sempitkan pikiran kita nanti kerja apa ya gitu. Wah itu sangat menjebak banget itu kalimat itu. Karena perlu disadari teman-teman yang udah masuk di politeknik, ya kalian pilihan orang-orang terpilih dan
harus punya effort yang lebih besar lagi untuk di dunia perindustrian atau di dunia pekerjaan gitu sih. Ya, tapi nanti ketika ada kesempatan di depan, jangan sia-siakan itu bersentuh. Misal kamu nih kan, kamu kan staf muda ya, berarti kan tingkat awal ya. Tingkat awal. Nah itu nanti ketika udah semester akhir ada lowongan kerja gitu yang di depan kamu, jangan sia-siakan itu gitu. Karena ini ada kalimat bagus. Biasanya ketika ada kesempatan itu orang itu hanya bilang iya tetapi tidak melakukan. Ketika ada kesempatan 2 kali itu biasanya orang itu nyoba, dia gagal, udah selesai. Dan ketika ada kesempatan ketiga kali, iya kan? Iya. Itu orang udah putus orang itu sudah putus asa dengan kesempatan itu. Paling udah gagal. Itu yang biasanya terjadi pada seumuran kita ya. Iya, sering kali terjadi itu Mas. Itu sih. Iya, biasanya kan mahasiswa akhir udah lulus, ada kesempatan pendaftaran lowongan kerja ini, kesempatannya padahal sebenarnya besar. Cuma banyak mahasiswa tuh ya, iya tapi nggak didaftarin. Nah itu yang kesalahan kan. Kalau yang udah setelah itu ada pembukaan lowongan kerja dengan penerimaan yang lebih sedikit, dia nyoba lalu gagal. Wah, wis putus asa. Ketika ada kesempatan yang ketiga kali, tapi udah ngerasa putus asa itu ya wis nggak terambil. Biasanya gitu sih. Iya Mas. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nah, untuk closing statementnya, ketika ada kesempatan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Entah apapun kesempatan itu. Setidaknya kita mencoba terlebih dahulu, dan yang paling penting jangan menyerah, coba terus, karena mungkin kesempatan itu tidak datang hanya 1 atau 2 kali. Nah, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.